Lagi nu. Aku moderator. Buat teman-teman tolong dong di-on-kan kameranya yang bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan orep-orep. Di sini saya selaku moderator. Yang mempresentasikan adalah saudari Aiski. Dasar banget. Recordnya belum kelihatan. Baik, saya akan memulai presentasi untuk kelompok 1. Next. Bentar guys, trouble sinyal yang presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Ais Asisten Nubari dan rekan saya Bintang akan mempresentasikan tentang kasus ORIF dan OREF. Pertama, judulnya menelaah jurnal tentang perioperatif kasus ORIF atau OREF. Reduksi terbuka dan fiksasi internal fraktur radius distal intraartikular di bawah anestesi lokal tanpa torniket atau walan. Next. Latar belakang, indikasi untuk manajemen operatif terus berkembang berdasarkan hasil dari studi klinis terbaru. Kemajuan selama dekade terakhir telah memperluas berbagai pilihan fiksasi yang tersedia. Namun, keunggulan klinis dari modalitas pengobatan tertentu tetap tanpa konsensus. Kami melakukan tinjauan literatur dan tidak menemukan deskripsi penggunaan walan untuk fraktur radius distal.
Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menilai penggunaan teknik Walan dalam 5 kasus reduksi terbuka dan fiksasi internal atau plating fraktur radius distal. Penggunaan anestesi lokal terjadi tanpa tourniquet atau Walan menjadi alternatif yang sangat baik untuk operasi dengan efektif dan operasi tangan yang melibatkan trauma ringan. Meskipun penggunaan Walan untuk beberapa operasi jaringan lunak telah menjadi seni, data mengenai prosedur tulang seperti manajemen fraktur di bawah Walan terbatas. Penelitian ini dilakukan untuk menilai teknik Walan untuk reduksi terbuka dan fiksasi internal fraktur radius distal. Di sini ada rumusan masalah, yaitu reduksi terbuka dan fiksasi internal fraktur radius distal intraartikular di bawah anestesi lokal tanpa tourniquet atau Walan. Tujuannya yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah EBP Evidence Based Practice dan untuk mengetahui efektivitas dan keamanan reduksi terbuka dan fiksasi internal fraktur radius distal intraartikular di bawah anestesi lokal tanpa tourniquet atau Walan. Next. Pasien dan metode. 5 pasien dengan fraktur radius distal dan gips diterapkan pasien dirujuk ke Departemen Ortopedi kami untuk perawatan operatif. Walan dilakukan di ruang tunggu sekitar 30-40 menit sebelum sayatan pertama. Pembedahan dilakukan dengan cara normal dan fraktur difiksasi menggunakan penguncian anatomis piring. Setelah operasi, pasien dipulangkan setelah 24 jam pasca operasi. Pasca operasi tidak ada komplikasi intraoperatif atau pasca operatif yang dicatat. Tindak lanjut dilakukan di klinik rawat jalan kami dan termasuk penilaian radiografi tentang gerak, komplikasi, dan kepuasan pasien. Studi ini telah disetujui oleh Dewan Peninjau Kelembagaan Lokal. Sekarang teknik anestesi, yaitu larutan injeksi disiapkan sebelum pelepasan gips. Larutan yang disuntikan terdiri dari 50 ml salin normal 0,9% dan 50 ml lidocain 1% dengan epinefrin 1:1 juta gips. Gips dilepas dan tangan disiapkan menggunakan larutan alkohol steril. Pada penelitian ini menggunakan pendekatan bedah sesuai dengan konfigurasi fraktur. Dan pilihan pendekatan ini akhirnya menentukan lokasi suntikan pada pasien 1, 2, dan 3, menggunakan pendekatan klasik polar atau PCR, sedangkan pada pasien 4 dan 5 menggunakan pendekatan dorsal. Meskipun lokasi suntikan berbeda untuk pendekatan polar dan punggung, prinsipnya tetap sama. Pendekatan polar itu sendiri adalah PCR dipalpasi di bawah kulit dan titik ditandai dengan menggunakan spidol steril. Next. Next. Sepertiga distal tulang radial dipalpasi dan 4 kulit titik ditandai dari sekitar 10 cm proksimal ke lipatan pergelangan tangan dan distal ke proses piloid radial yang diperlihatkan di gambar ya. 15 ml larutan injeksi disuntikan secara suputan di sepanjang PCR, yaitu sepanjang sayatan yang direncanakan, dan distal lipatan pergelangan tangan. Untuk menghilangkan rasa sakit dan perdarahan dengan manuver tulang dan pengeboran, infiltrasi poriostum yang memadai dilakukan sebagai berikut. Pada setiap titik kulit radial, 2 ml larutan disuntikan secara suputan. Kemudian menggunakan jarum untuk meraba tulang dan 4 ml disuntikan secara polar dan 4 ml secara dorsal ke tulang dalam bentuk kipas.
Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Bintang. Karena pasien 1 dan 3, kedengeran nggak? Karena pasien 1 dan 3 mengalami fraktur proses stiloid ulnaris, 3 ml larutan disuntikkan sebagai blok hematoma langsung ke lokasi fraktur stiloid ulnaris untuk mengurangi nyeri pada manuver tangan. Tuberkel Lister dan extensor polisis longus diraba di bawah kulit, dan titik-titik kulit ditandai dengan menggunakan alat steril penanda. Dengan cara yang sama, sepertiga distal radius dipalpasi di bawah kulit, dan titik-titik ditandai di atas kulit seperti pada gambar di samping. Prosedur operasi. Setelah 20 menit, area yang disuntik menjadi agak pucat dengan tampilan kekuningan dan pasien masuk ke ruang operasi. Tangan itu terbungkus, sebuah tourniquet diterapkan tetapi tidak digelembungkan. 3 mg midazolam secara intravena diberikan ke pasien 1 dan 1 mg diberikan kepada pasien 3. Kami mengharapkan beberapa ketidaknyamanan karena posisi terlentang yang tidak bergerak pada pasien 1. Oleh karena itu, midazolam diberikan sebelum sayatan pertama. Next. Pasien 3 menyatakan beberapa ketidaknyamanan dan mengeluh sakit punggung setelah sekitar 30 menit. Namun, kedua pasien waspada dan kooperatif selama seluruh prosedur. Pasien 4 menggambarkan beberapa nyeri punggung di sendi radio ulnar, 8 mg lidokain, 1% murni disuntikkan langsung ke daerah yang nyeri, dan pembedahan dilanjutkan tanpa gangguan setelah 1 menit. Pasien 2 dan 5 tidak diberikan pengobatan lebih lanjut kecuali untuk injeksi lokal yang dijelaskan. Operasi dilakukan dengan cara normal dan tidak ada pendarahan yang berlebihan yang tercatat. Next. Diskusinya, teknik anestesi Walland diterima secara luas dalam operasi tangan karena dapat umum dan sedasi memiliki banyak keuntungan, termasuk tidak perlunya pemeriksaan praoperasi tertentu, pemulihan pasien pasca operasi segera yang lebih atau muntah, masa rawat inap yang lebih pendek, dan manajemen pasien yang aman dengan beberapa penyakit penyerta medis seperti obesitas morbid dan diabetes. Next. Ada beberapa keuntungan khusus dari Walland untuk reduksi terbuka dan fiksasi internal fraktur radius distal. Pertama, pasien sepenuhnya waspada. Oleh karena itu, ahli bedah dapat menguji stabilitas fiksasi di bawah kekuatan fisiologis karena pasien dapat secara aktif melenturkan dan memperpanjang pergelangan tangan dan jari selama prosedur. Selain itu, cedera saraf median telah dijelaskan sebagai konsekuensi dari volar platin fraktur radius distal. Menggunakan teknik Walland, bagaimanapun blok saraf median tidak dilakukan dan iritasi saraf ini karena itu dapat diidentifikasikan intraoperatif. Next. Dosis maksimal lidokain dengan epinefrin yang dikutip secara luas adalah 7 mg atau per kg. Pasien kami memiliki berat rata-rata 70 kg. Jadi kami melakukan perhitungan berikut. 7 mg per kilogram 7 kali 70 kg seperempat 490 mg atau 49 mg lidokain 1% dengan epinefrin 1:1 juta karena area yang luas harus ditutup. Kami mengencerkan larutan dengan 50 ml salin normal 0,9%. Lidokain dianggap memiliki beberapa fitur kardiotoksik 20 dan shock anafilaksis sebagai akibat penggunaan lidokain juga telah dijelaskan 21.
21 untuk mencegah reaksi merugikan ini. Kami menjaga dosis yang disuntikan dalam kisaran aman, yaitu 7 mg per kilogram. Next. Kesimpulan. Dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa teknik anestesi Wallon mudah diterapkan, aman, dan efisien untuk reduksi terbuka dan fiksasi internal fraktur radius distal. Teknik ini mungkin menjadi alternatif yang berguna untuk teknik anestesi lokal, terutama pada pasien dengan komorbiditas atau ketika ahli anestesi tidak tersedia. Sekian, terima kasih. Saya serahkan kepada moderator. Tadi pemaparan materi terkait ORIF-OREF. Apabila dari kelompok 2 yang ingin ditanyakan, silahkan sebutkan namanya. Apabila tidak ada pertanyaan, sekian presentasi dari kelompok 1. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.